Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara untuk melihat di Kisah Rasul pasalnya yang keempat pada ayatnya yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, kekuatan gereja atau orang percaya sejak dahulu, sekarang dan sampai selamanya hanya ada pada satu kata pendek, doa. Kekuatan gereja tidak ada pada manusia, saudara. Bukan pada hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi pada Allah, pada Yesus Kristus, dan pada Roh Kudus. Karena itu gereja harus berdoa. Orang percaya harus berdoa. Karena dengan berdoalah jawaban dari Allah kita akan memenuhi kita. Amin. Dalam menghadapi tantangan, aniaya, dan berbagai kesukaran karena nama Yesus, gereja mula-mula menghadapinya dengan doa. Senjata mereka paling ampuh namanya doa. Doa mereka didasari pada keyakinan bahwa Allah yang mereka sembah memiliki segala kuasa, mampu mengatur segala sesuatu, dan menolong mereka yang berseru memanggil namanya. Karena itu saya mau katakan demikian juga hendaknya gereja atau orang percaya sekarang ini. Khususnya gereja yang ada di Indonesia seperti saat ini. Yang sesungguhnya tidak bedanya dengan gereja mula-mula menghadapi aniaya dan berbagai macam kesukaran. Doalah yang akan menghadirkan kuasa Allah dalam memulihkan gereja dan bangsa kita serta dunia ini. Salah satu ciri dari gereja Yesus Kristus yang hidup adalah doa. Jadi kalau gereja sudah tidak berdoa itu gereja yang mati. Gereja yang berdoa adalah gereja yang hidup. Gereja Yesus Kristus haruslah gereja yang berdoa. Dikala gereja mula-mula berdoa, jawaban dari Allah hadir dan kedua hamba Tuhan yaitu Petrus dan Yohanes dilepaskan dari penjara. Lalu apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes setelah mereka dilepaskan dari penjara? Saudara, mereka tidak mengadakan konferensi, apa yang disebut dengan konferensi pers itu. Mereka tidak membahas bagaimana caranya supaya para rasul tidak ditangkap dalam memberitakan Injil. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka berdoa. Saudara, jika kita berdoa, Allah akan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sama. Amin. Jika Ia mendengar doa umatnya di zaman dulu, Ia juga akan mendengar doa umatnya sekarang. Dan juga doa umatnya di masa yang akan datang. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus mengatakan demikian, 1 Tesalonika pasal 3 ayat 11, kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Saudara, ungkapan yang memberi pada kita gambaran bahwa jika Tuhan tidak membukakan kita jalan, maka pintu-pintu pelayanan tertutup bagi kita. Karena itu, selagi ada kesempatan pada kita, jangan kita sia-siakan. Semasih punya waktu bagi kita untuk berdoa. Jangan pernah kita tidak manfaatkan waktu itu. Doalah yang akan menghadirkan kuasa Allah dan memulihkan gereja, bangsa, dan dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk berdoa. Sebab ketika kami berdoa, Tuhan menjawab doa-doa kami. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang selalu setia mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini. Kiranya mereka semua diberkati. Mereka tidak akan pernah kekurangan. Mereka tidak sakit-sakitan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.